Akhirnya di segmen terakhir sudah bergabung bersama kami Bu Ai Mariyati Solihah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu Ai, terima kasih sudah tadi di tengah kemacetan mengejar untuk berdiskusi di studio. Saya langsung minta tanggapan apa yang kemudian tadi Bang Reza katakan. Ini belasan tahun ternyata belum ada tadi perkembangan yang signifikan terkait dengan kedaruratan dari kekerasan seksual pada anak. Artinya darurat ini indikatornya juga apa begitu? Bu Ai, silakan. Ya, tentu kalau kami dalam lensa pengawasan, kita sudah memaksa, itu ya, tanda petik ya, untuk meyakinkan berbagai pihak, mari keroyok dari sisi regulasi. Itu dulu, itu sudah masuk kita berbagai aturan perundangan sejak 2022 tentang Undang-Undang TPKS. Saya kira hari ini memang terhambatnya masih ada sekitar 7 aturan turunan yang memang belum jadi gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ini memainstream di lembaga-lembaga yang agak sulit kita tempuh jalan keluarnya. Sekolah, pesantren, rumah ibadah, lembaga keagamaan. Memahami kekerasan seksual itu seolah-olah dinding tabu yang sedemikian sulit kita tempuh. Tetapi hari ini sudah mulai keluar tuh regulasi yang secara standarisasi kenegaraan itu kita sudah memiliki on the track ya dalam hal itu Permendikbud 46, kemudian instruksi atau Irjen Pendis gitu ya di Kementerian Agama, lalu juga muncul roadmap-nya terkait pesantren ramah anak dan lain sebagainya. Ini di satu sisi. Di sisi lain kita melihat berbagai aturan ini belum cukup untuk bisa mengungkap sampai akar persoalan. Karena kita bisa lihat salah satu penyelesaian misalnya yang di Soreang. Ada 8 anak yang terindikasi dicabuli. Yang dilakukan adalah di stop, lembaga pendidikan ini dihentikan, diberhentikan pendidikannya, lalu masyarakat ngamuk, marah, dibakar dan lain sebagainya. Apakah itu penyelesaian yang kita harapkan? Tentu juga kita tidak menginginkan demikian. Artinya persoalan ini terus gitu ya, harus kita imbangi dengan berbagai setelah kebijakan, programnya juga efektif, lalu kunci-kunci dan alat-alat kita di unit masyarakat ini juga yang harus berjalan efektif sesuai dengan situasi kondisi pembaharuan yang sudah dilakukan di ranah regulasi ini. Nah ini yang kerap kita terjadi gapnya. Pengawasan yang kami lakukan memang masih ada dinding tebal itu gitu ya. Kemudian para pelakunya juga bukan main-main. Sekelas Kapolres melakukan kekerasan seksual. Ini kan juga tentu menunjukkan pada kita bahwa kedaruratan yang dimaksud bukan hanya soal naik turunnya angka-angka pengaduan seperti ke kami ke KPAI, tetapi kita menghadapi sebuah tembok kokoh yang dinamakan relasi kuasa. Baik itu oleh mungkin yang harusnya pemerintah dong dia memiliki kekuasaan ya untuk melakukan berbagai pendekatan yang sangat baik dengan program anak-anak, tapi ternyata malah menjadi pelaku, tokoh agama yang kita hormati menjadi pelaku, dan bahkan orang tua di kasus incest ini. Ini yang menjadi PR bersama dan tentu gap atas berbagai regulasi, program, dan apapun yang dilakukan pemerintah hari ini untuk terus kita lakukan langkah-langkah pembenahan. Oke, langkah pembenahan harus terus dilakukan. Sebelum saya minta tanggapan Bang Reza, artinya saya kembali lagi ke Pak Alex. Pak Alex, artinya apakah ini temuan ini kemudian yang menggemparkan ini Komdiji dan juga Meta kecolongan atau seperti apa tanggapannya? Baik, Mas Wijaya. Jadi temuan ini menjadi ramai kan ada yang melakukan viralisasi. Tapi pada dasarnya langkah yang dilakukan oleh Komdiji selama ini kita melakukan upaya itu terus-menerus, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Sehingga kalau kami bisa sampaikan di sini dari berbagai upaya itu sebenarnya sejak 20 Oktober 2024 hingga kemarin 20 Mei atau hari ini 20 Mei 2025 itu kami sudah menangani konten pornografi ini sejumlah 405.000. Itu upaya yang selama ini kita lakukan. Jadi kalau dikatakan kecolongan, ini sebenarnya upaya yang ada pihak-pihak yang secara aktif juga menyebarkan material atau yang kita sebut sebagai child sexual exploitation material ini. Mereka
melakukan reshare atau melakukan sharing ulang terhadap temuan-temuan yang mereka dapatkan di perangkat mereka. Nah, untuk itu pula makanya kami di sini kemarin juga kami sampaikan saat kita melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan sharing ulang. Tidak melakukan sharing terhadap apa yang mereka temukan di layar, tangkapan layar gadget mereka, perangkat mereka. Tolong menahan diri. Dan apabila menemukan hal yang serupa, tolong segera dilaporkan kepada kami, sehingga kita segera bisa melakukan langkah tindak lanjut untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti ini. Oke, kemudian diharapkan masyarakat tidak hanya sekedar dihimbau, tapi juga turut aktif juga Pak untuk kemudian ketika menemukan sharing-sharing tadi untuk tidak men-sharing ulang agar kemudian tidak kembali ramai, tapi juga diharapkan Komdigi dan juga timnya untuk bekerja secara aktif begitu ya, untuk kemudian bisa men-take down agar memang tidak lagi share ulang. Kembali saya ke Bang Reza. Bang Reza, tanggapan dari apa yang kemudian disampaikan Bu Ai dan juga dari Pak Alex? Semoga ingatan saya tidak keliru ya, bahwa di dalam Inpres Gen Aksa itu Presiden, artinya Presiden SBY ya, tapi kan kita tidak sedang bicara sosok SBY, kita bicara Presiden. Jadi semestinya Inpres itu sampai sekarang tetap berlaku karena tidak ada Inpres yang mencabut atau membatalkan Inpres sebelumnya. Di dalam Inpres Gen Aksa itu seluruh kementerian dan lembaga terkait itu dikerahkan dengan tugas yang spesifik. Kementerian A tugasnya ini, Kementerian B tugasnya ini, lembaga C tugasnya ini, dan seterusnya. Dan sekali lagi, seluruh kementerian lembaga terkait itu harus melakukan rapat koordinasi dan penyampaian laporan paling sedikit sekali dalam tiap 3 bulan. Menurut saya, Inpres Gen Aksa itu patut untuk dibuka kembali dan dipertajam, disesuaikan dengan konteks hari ini. Kalau memang kita menganggap bahwa ancaman terbesar terhadap anak-anak kita datang dari dunia digital, maka sudah barang tentu harus dilakukan penguatan pasal-pasal di dalam Inpres Gen Aksa spesifik terhadap Kementerian Komdigi dan juga mungkin kepada Polri, mengingat Polri sudah punya Direktorat Tindak Pidana Siber dan semacam itu. Dengan kata lain, ada kesinambungan. Tadi Bu Ai bicara tentang upaya terus-menerus kan. Upaya terus-menerus itu menurut saya sudah ada landasannya, yaitu berupa Inpres Gen Aksa. Silakan buka, pertajam, dan implementasikan. Akankah dipertajam kembali Inpres Gen Aksa, Bu Ai? Saya selalu menyampaikan bahwa ini tuh sudah menjadi produk hukum, maka mengikat bahasanya. Tetapi ini lagi, bagaimana supaya ini diperkuat? Dan yang menjadi tradisi setiap pemerintahan baru dia punya ya akhirnya program baru. Dan ini seolah-olah tadi nggak dicabut loh ada, tapi ditinggal. Dan muncullah hari ini kan banyak sekali Perpres 101 tentang KTA, kekerasan terhadap anak misalnya. Itu juga sebetulnya strategi nasional kan bahasanya. Itu juga memaksa sebetulnya sekian banyak ya masyarakat kita atau kementerian kita dan juga pelibatan masyarakat untuk menjadi bagian penting dari pelaporan yang harusnya secara berkala. Yang kedua, kita masih ingat juga Satgas pencegahan dan penanganan pornografi yang itu leading sektornya ada di Kementerian Agama dan PMK. Nah, ini tentu saja kan berkelanjutan di saat booming-boomingnya waktu itu pornografi awal-awal 2008 ya, dan kemudian ini umurnya udah berapa. Lalu diserang lagi dengan Satgas Judol. Terus ini dilakukan gitu ya. Nah, pertanyaannya hari ini dengan perangkat yang ada dan tujuan memaksa berbagai leading sektor, sampai mana laporannya? Nah, ini yang terus terkonfirmasi, kasus-kasus juga teradukan misalnya, kemudian masyarakat juga masih mengalami situasi yang shock, geram, dan lain sebagainya. Sehingga bagi kami sebetulnya bukan hanya pada regulasi yang hari ini kita miliki, tetapi memang political will. Ya, sejauh mana ini dimasukkan di dalam berbagai peraturan daerah nih, nafas ini nih, gitu ya, sehingga kita juga di daerah itu melaksanakannya itu sesuai dengan regulasi yang ada, bukan inovasi yang mungkin menjadi justru booming tersendiri, tetapi
berangkat jauh dari yang sudah dibangun di awal dan nilai-nilai yang mengandung perlindungan anak yang sudah diimplementasikan dalam aturan hukum sebelumnya. Nah, tentu ini yang menjadi sorotan kami, tentu saja di atas apresiasi yang sudah pemerintah lakukan, program-program baru sejalan dengan pemerintahan baru, karena ini gestur yang harus selalu kita ikuti juga karena pengawasan kami ya tentu berkelanjutan gitu ya, ingin melihat sejauh mana efektivitas dan kekurangan-kekurangannya. Singkat saja Bu Ai, karena waktu kita singkat begitu, harapan untuk kasus ini, arah anginnya akan dibawa kemana? Silakan, singkat saja. Ungkap, tuntas, temui, mari rangkul, pulihkan. Bahkan ini pelaku disinyalir keluarga, ada apa di keluarga ini? Nah, rehabilitasi berbasis unit terkecil. Bukan soal kita menegasikan dia dihukum, dia dikebiri loh, dia itu sudah masuk dalam pemberatan hukuman. Tetapi ada iklim yang sangat tidak kondusif, ada pemahaman yang jauh melenceng dan bahkan ada degradasi atas eksploitasi secara ekonomi itu pada anak-anak kita. Hukum pelaku seberat-beratnya dan juga selamatkan para korban dari orang tua durjana atau oknum-oknum lain begitu. Dan harapan dari Bang Reza adalah jangan tebang pilih, ringkus puluhan ribu anggota komunitas incest dan juga komunitas Fufu Fafa. Begitu tadi yang disampaikan oleh Bang Reza. Terima kasih Bu Ai, terima kasih Bang Reza, terima kasih Pak Alex sudah kemudian berbincang bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kita tunggu arah angin dari kasus ini kemana, seperti halnya pesawat, seperti halnya logo dari arah angin, kita terbangkan terlebih dahulu pesawatnya dan kemudian kita akan tunggu bersama dari ketegasan dari pemerintah termasuk juga berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan fenomena ini. Terima kasih sekali lagi, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.